Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Yusri dari kelas PJKRC dengan NIM 20030150080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul yaitu kontrol motorik pada mata kuliah belajar motorik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan materinya. Silakan menyaksikan. Tubuh manusia merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian saling terkait antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Kontrol motorik mengacu pada mekanisme kerja bagaimana informasi yang datang dari lingkungan disusun dan disampaikan ke otot. Agar gerakan-gerakan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan secara efektif. Secara garis besar, pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Sistem tertutup dan 2. Sistem terbuka. 1. Kontrol tertutup. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Adams 1976 menyatakan bahwa semua gerakan dapat dikontrol dengan cara yang sama. Umpan balik dari gerakan yang sedang dilakukan akan dibandingkan dengan gambaran sensori (indera) berdasarkan gerakan yang dilakukan pada masa lalu yang disimpan dalam memori. Apabila ada ketidaksesuaian antara gerakan yang dilakukan sekarang dengan pola gerakan yang ada di memori, maka komando motorik mulai bertugas untuk membetulkan gerakan. Fungsi gambaran sensori yang tersimpan dalam memori bekerja sebagai memori pengenalan. Apabila dirasakan terjadi gerakan yang salah, maka akan segera dilakukan pembetulan. Jika pola gerakan dari suatu keterampilan baru secara relatif kurang dimiliki siswa, maka umpan balik dicari dari sumber lain, misalnya melalui penglihatan dan pendengaran untuk membantu membetulkan gerakan, dan siswa harus berusaha membiasakan diri. Mekanisme sistem kontrol tersebut di atas melibatkan beberapa elemen penting dengan sistem pengontrolan. Smith 1988 menyebutkan elemen-elemen sistem pengontrolan tertutup tersebut meliputi mekanisme rujukan, tingkat eksekutif, tingkat efektor, dan 4 lingkungan. Berdasarkan elemen-elemen yang ada, maka elemen tujuan merupakan elemen pertama yang ingin dicapai, dan tujuan merupakan input bagi mekanisme rujukan. Smith 1988 memberikan contoh sistem penghangat suhu ruangan di dalam rumah bagi daerah yang mengalami musim dingin. Suhu yang diinginkan adalah 68 derajat Fahrenheit. Diharapkan mampu memanasi suhu di seluruh rumah. Tercapainya suhu tersebut merupakan elemen tujuan pada sistem ini. Faktor lingkungan seperti naik turunnya suhu yang ada di sekitar rumah akan mempengaruhi berapa derajat suhu yang sebenarnya. Informasi naik turunnya suhu lingkungan tersebut disebut umpan balik. Mekanisme rujukan sebagai elemen kedua berfungsi untuk membandingkan suhu yang dikehendaki dengan suhu yang ada di sekitar rumah. Berdasarkan itu, akan dapat dihitung selisih atau tingkat kesalahan yang terjadi antara suhu yang sebenarnya dengan suhu yang diinginkan. Selisih suhu itulah yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat eksekutif dan kemudian akan diambil keputusan
untuk menetapkan bagaimana mengurangi selisih yang ada hingga mencapai nol. Pada taraf eksekutif ini akan diputuskan apakah tingkat kesalahan yang ada cukup besar untuk diubah pada alat pemanas. Jika perbedaan yang ada cukup besar, maka instruksi akan dilanjutkan ke tingkat efektor dan satu mekanisme yang berpengaruh terhadap lingkungan digiatkan, dalam hal ini alat pemanas itu sendiri. Alat pemanas meningkatkan suhu kamar dan peningkatan suhu tersebut diteruskan kembali ke mekanisme rujukan. Proses ini berlangsung terus hingga selisih suhu yang sebenarnya dengan selisih suhu yang dikehendaki mencapai nilai nol. Selanjutnya, yang kedua yaitu kontrol terbuka. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Seperti pada sistem pengontrolan tertutup. Dalam pengontrolan sistem terbuka juga memiliki elemen-elemen penting yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan pengontrolan. Elemen-elemen tersebut meliputi elemen eksekutif dan elemen efektor. Seperti pada sistem tertutup, dalam sistem terbuka, elemen eksekutif dan efektor secara langsung berkaitan. Namun dalam sistem terbuka, umpan balik dan rujukan tidak ada. Elemen eksekutif diprogramkan untuk mengirimkan instruksi tertentu pada waktu tertentu ke elemen efektor, dan efektor melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan perintah tanpa melakukan perubahan jika terjadi hal yang salah sekalipun. Lutan 1988 memberikan contoh sistem kerja lampu pengatur lalu lintas yang pada dasarnya terdiri dari dua macam tanda. Warna hijau, kendaraan boleh berjalan, dan warna merah, menunjukkan kendaraan harus berhenti. Kapan warna hijau dan warna merah harus menyala, sudah diprogram tanpa memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kebutuhan pengendara. Jika terjadi kemacetan lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang dibutuhkan karena tidak ada umpan balik dari lingkungan yang masuk dalam sistem pengontrolan. Rangkuman. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Dalam pengontrolan sistem tertutup, umpan balik memiliki peranan penting. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.